Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ke dalam eh, Google Meeting kelompok 1 untuk mata kuliah ekonomi makro. Dengan ini kami akan mempresentasikan tentang teori monetaris. Sebelumnya perkenalkan, saya Agusana sebagai moderator. Terus untuk rekan saya ada Alif Fatima Azara. Terus ada Minta Imelda. Tanpa berlama-lama lagi, untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Alif Fatima Azara. Untuk waktunya dipersilakan. Gagasan pokok pemikiran aliran monetaris. Adapun gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap penting diantaranya adalah sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim mereka mengatakan bahwa makroekonomi itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Tokoh-tokoh aliran monetaris yaitu Karl Brunner, kedua Alan Alver dan Bennett McCallum, yang ketiga Thomas Mayer, keempat Philip Chapman, kelima David Leitler dan Michael Parkin, dan yang terakhir ada William Poole. Yang selanjutnya jenis-jenis kebijakan monetaris yaitu pertama ada kebijakan moneter kontraktif, kenaikan suku bunga kebijakan. Yang kedua menggelar operasi pasar surat berharga pemerintah. Yang ketiga meningkatkan rasio cadangan wajib. Yang kedua yaitu kebijakan moneter ekspansif. Pertama ada pemotongan suku bunga kebijakan. Yang kedua menggelar operasi pasar dengan membeli sekuritas pemerintah yang dipegang oleh bank komersial. Yang ketiga ada menurunkan rasio cadangan wajib. Selanjutnya ada pemikiran aliran monetaris tentang inflasi. Teori kuantitas uang mendefinisikan hubungan antara jumlah uang beredar, peredaran atau velositasnya dengan inflasi dan output real. Velositasnya uang diasumsikan konstan karena perubahannya memakan waktu lama dan tergantung pada teknologi dan inovasi keuangan di suatu negara. Dengan asumsi ini kita tahu bahwa ketika jumlah uang beredar naik, ia membawa dua konsekuensi, kenaikan harga, output real, atau kombinasi keduanya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Imelda. Dipersilakan. Perbedaan antara aliran monetaris dan Keynesian. Kelompok monetaris berasumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan naik atau turun apabila terjadi perbedaan lebih besar atau lebih kecil antara permintaan dan penawaran di pasar. Di sisi lain, kelompok Keynes berasumsi bahwa terjadi sejumlah kekakuan dalam bekerjanya mekanisme pasar di dalam perekonomian, misalnya karena adanya kontrak kerja antara majikan dan pekerjaan atau pengaturan harga sejumlah komoditas atau pemerintah. Kelemahan dan kelebihan aliran monetaris. Kelemahannya yaitu kekurangan utama dari kebijakan moneter adalah asimetri, yaitu suatu kebijakan uang ketat adalah sangat efektif guna mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan dikurangi. Namun kebijakan yang mudah sepertinya menjadi tidak efektif karena tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipinjamkan keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan dari para peminjam selama masa resesi.
Kelebihannya yaitu kaum monetaris menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui pigu efek. Bagi monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan di mana sumber daya digunakan penuh. Karakteristik monetarisme yaitu monetarisme negara harus tetap hadir di tengah-tengah bisnis yang berjalan. Berdasarkan sudut pandang monetaris, negara memiliki tugas dalam mengendalikan jumlah uang yang dibutuhkan dan sedang beredar. Monetaris meyakini bahwa sikap konsumtif tidak dipengaruhi oleh penghasilan jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang panjang. Monetarisme adalah doktrin yang beranggapan bahwa sektor ekonomi swasta adalah usaha paling stabil. Monetarisme menganggap bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap krisis ekonomi yang sedang dialami. Monetarisme adalah paham yang menghindari terjadinya investasi negara serta mendukung perdagangan bebas. Untuk selanjutnya, contoh monetaris dan monetarisme. Sebagian besar penganut monetaris menentang standar emas karena terbatasnya pasokan emas dan akan menghambat jumlah uang dalam sistem yang akan menyebabkan inflasi. Sesuatu yang diyakini oleh penganut monetaris harus dikendalikan oleh jumlah uang yang beredar yang tidak mungkin dilakukan di bawah standar emas kecuali emas terus-menerus ditambang. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah bahwa monetaris merupakan salah satu teori ekonomi makro yang menganggap bahwa pemerintah dapat mendorong kondisi stabilitas ekonomi dengan cara menargetkan tingkat peredaran serta pertumbuhan jumlah uang, yang mana pada dasarnya monetarisme adalah suatu keyakinan dalam dunia ekonomi yang bertanggung jawab mengetahui berbagai efek dari perubahan jumlah peredaran uang. Biasanya efek perubahan tersebut dipengaruhi oleh variabel ekonomi seperti harga atau produksi, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Gagasan yang dimiliki teori monetaris adalah bahwa kecepatan perkembangan serta peredaran jumlah uang akan menghasilkan peningkatan produk dalam waktu singkat serta inflasi jangka panjang. Pada dasarnya paham monetarisme hadir sebagai doktrin setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di mana saat itu muncul berbagai jenis pertanyaan dari orang-orang Keynesian mengenai penekanan kebijakan fiskal tahun 1935 sampai 1960. Pada waktu itu, penjelasan mengenai teori monetaris adalah digunakan untuk menentukan nilai uang, di mana pada masa Romawi pemikiran mengenai monetarisme sudah banyak diketahui dan kemudian digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kondisi inflasi karena emas yang berasal dari Amerika hingga pasar Eropa selama abad ke-16. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 5, bagaimana aliran Keynesian dan aliran monetaris dalam ekonomi makro? Baik, terima kasih Bang Rahmat. Selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan Andita. Perkenalkan, nama saya Andita dari kelompok 7, ingin bertanya. Bagaimana teori monetaris
menjelaskan hubungan antara perubahan dalam penawaran uang dan tingkat suku bunga. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang Ya, mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya dan izin bertanya, apa tentang teori komponen Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya nanti akan dijawab oleh saudari Alif dan Imelda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Saleh. Bagaimana aliran Keynes dan aliran monetaris dalam ekonomi makro, yaitu aliran Keynes dan aliran monetaris adalah dua pendekatan penting dalam ekonomi makro yang memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana perekonomian beroperasi dan bagaimana pemerintah seharusnya berinteraksi dengan ekonomi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan Andita tolong ditulis. Andita, pertanyaannya bisa tolong ditulis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur, yaitu tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan monetaris. Jadi kebijakan monetaris itu salah satu teori makro yang
di mana menganggap bahwa pemerintah dapat mendorong kondisi stabilitas ekonomi dengan cara menargetkan tingkat peredaran serta pertumbuhan jumlah uang. Ya, Baiklah teman-teman, karena ada sedikit trouble tentang pertanyaan saudara Andita, maka untuk presentasi dari kelompok 1 kami akhiri. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.